Pasrah adalah kata yang membayangi Lincoln, hingga akhirnya dalam keadaan lemas, Michael berkata Reza meracunnya dan dia butuh dokter. Mendengar dokter yang berada di sana, mereka tidak bisa kembali ke sana. Lalu, apa yang akan dilakukan Lincoln? Apakah Michael akan benar-benar mati di sini? Film berlanjut ke episode 7. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Prison Break, dan sekarang kita masuk ke season 5 episode yang ke-7. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopay dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Diawali dengan Mike yang sedang menggambar. Namun yang digambar bukanlah gunung, sawah, lalu di tengahnya ada jalan. Karena yang digambar oleh Mike adalah pahlawan Yunani. Mike menggambarnya seperti kesakitan. Namun itulah pahlawan besar Yunani. Mereka nyata, tidak seperti Superman. Mereka bisa sakit, bahkan mati. Di satu sisi, Michael sedang mencoba bertahan dari racun yang semakin menyebar. Lalu Jack memberi informasi kalau ada seseorang yang mempunyai perahu dan selundupannya ke Yunani. Dia bisa mengantarkan Michael ke dokter di sana. Namun Lincoln beranggapan Yunani sudah menganggap Michael sebagai kenil autis. Whip mempertanyakan apakah Lincoln akan membiarkannya mati seperti ini. Dari situlah Lincoln merasa tersinggung. Hingga akhirnya Lincoln akan memberi dokter pilihan ketiga. Siapakah dia? Scene beralih ke Sarah dan Jacob yang sedang asyik berbincang. Tak lama, Sarah mendapat telepon dari Lincoln. Lincoln berkata kalau dia berhasil menemukan Michael. Namun sekarang dalam keadaan yang cukup parah dan dia membutuhkan banyak darah. Sarah menjelaskan Michael butuh transfusi. Golongan darah Michael B negatif. Masalahnya, orang yang mempunyai golongan darah itu hanya 1% populasinya. Kecuali golongan darahnya sama dengan Lincoln. Setelah itu, Sarah meminta izin kepada Jacob untuk pergi ke Crate. Dia akan mengobati Michael yang keracunan. Jacob mempertanyakan apakah Michael benar masih hidup. Sarah menjawab iya, dan dia akan segera menolongnya. Karena Michael adalah ayah kandung Mike dan Sarah tidak tega melihat putranya tahu ayahnya dibiarkan mati padahal bisa dia tolong. Jacob mulai berani melarang Sarah, namun karena Sarah melotot, Jacob pun mengizinkannya. Kembali ke Michael yang dibopong untuk dibawa menuju Yunani. Namun di sini, Jack memutuskan untuk mengundurkan diri dan akan menetap di Paesia. I owe you my life. Get safe. Yeah, I will. Di tengah lautan, Michael merasa dirinya tidak akan sempat bertahan sampai Sarah datang 12 jam lagi. Dan inilah Prison Break. Beralih ke Portland, Emilio mengetahui Departemen Luar Negeri mencari tahu tentang 21 Void setelah kunjungan mereka ke NSA kemarin. Namun, Emily menganggap 21 Void tidak pernah ada dan Poseidon akan mengamankannya. Emilio tetap khawatir karena masalah akan terus ada dan bahkan Departemen Luar Negeri ingin bertemu mereka saat tiba. Kembali ke Sarah yang baru memasuki taksi. Lalu, dia melihat ada pesan dari Jacob yang mengatakan dia mencintai Sarah. Michael akhirnya tiba di penginapan daerah Crate, dan Whip meminta Michael untuk terus bertahan, karena masih banyak yang ingin dia tanyakan, termasuk mengapa dia jadi jurusnya. Berpindah ke Mike yang sedang memainkan helikopter remote. Karena helikopternya terjatuh di semak-semak, Mike akan mengambilnya, namun tiba-tiba kemudian, setelah 7 tahun lamanya tidak bertemu, akhirnya Sarah bisa kembali menemui Michael.
to make you okay. Lalu, Sarah mendonorkan darahnya untuk Michael. We'll do a transfusion. Karena kebetulan golongan darah Sarah O negatif yang bersifat universal, Sarah yakin kalau Michael akan bertahan hidup. He's strong. Di depan kamar itu, Lincoln berkata mereka harus mencari cara untuk keluar dari pulau ini. Lalu Whip merasa bersalah karena menduga Lincoln tidak peduli terhadap Michael. Whip menganggap mereka beruntung karena masih mempunyai keluarga. Namun Lincoln mengatakan sekarang Whip juga adalah keluarga. Setelah itu, Whip diberi penjelasan kalau mereka tidak bisa menggunakan pesawat karena sekali saja nama Kenil Otis disebut, maka mereka akan langsung menembaknya. Jadi, mereka akan menggunakan perahu lagi. Namun karena laut yang dilintasi adalah Atlantik, maka Whip menyarankan untuk menggunakan kapal yang besar dan tidak keberatan membawa kriminal. Di samping itu, setibanya Emily dan Emilio di bandara, mereka berdua sudah ditunggu oleh Henry Kishida. Henry mengatakan kalau lembaganya dan CIA mereka berbagi informasi terkait Kenil Otis. Tapi pertanyaannya, Kenil Otis membunuh Abu Ramal. Itu adalah tugas negara mereka. Lalu mengetahui Kenil Otis berada di jalan yang benar, mengapa mereka berdua masih di NSA kemarin mencoba membunuh Kenil Otis? Curiga dengan mereka, di sini Henry bertanya, kalian bekerja pada siapa? Scene berpindah dulu ke Michael yang sudah mulai pulih. Kemudian Michael meminta untuk diperlihatkan foto anaknya. Di satu sisi, Henry Kishida sudah menemukan bukti kuat terkait Emily dan Emilio yang berada di kantor NSA. Dan Michael menanyakan Sarah yang berjanji tidak akan memanggil Mike dengan diakhiri Junior. Disinilah masalahnya, saat Michael menggeser fotonya, dia seperti mengenali Jacob. Dan Henry pun akhirnya dieksekusi oleh Emily. Terungkap di sini, kalau Jacob yang sekarang menjadi suami Sarah adalah Poseidon. Jacob. Jacob is Poseidon. Sarah mengatakan samaran Jacob begitu rapi, dia jujur dan terluka yang membuatnya percaya. Lalu Sarah diberitahu kalau Jacob mengandalkan keahlian Michael untuk memerasnya. Michael juga diancam jika tidak mau bekerja sama, Michael tidak akan bisa melihat Sarah dan Mike lagi. Yang lebih parahnya, Jacob memanfaatkan Sarah bahkan menikahinya. Sarah bertanya mengapa Michael baru kembali atau memberi tanda kehadirannya dengan origami sekarang-sekarang ini. Nah, jadi pada dasarnya Jacob mengkhianati Michael agar dia bisa memiliki Sarah. Bentuk pengkhianatannya terungkap di sini. Jadi pada saat itu, Michael diajak bertemu untuk membahas tugas selanjutnya. Jacob tidak berkata kalau Michael akan bertemu dengan Harlan Gann selaku kepala deputi CIA, yang dimana Gann sedang menyelidiki 21 Void. Nah, dari situlah Michael menyadari tugasnya tidak disangsi oleh CIA. Faktanya, Poseidonlah yang membunuh Harlan Gann. Setelah itu, Michael disuruh membuang mayatnya dibuat seolah tidak pernah terjadi. Nah, apa yang dilihat oleh Sarah sebelumnya adalah bentuk editan. Karena Michael terekam hanya pada saat memindahkan mayatnya. Dari situlah Michael menyadari dirinya dijebak dan mulai berpikir untuk kembali kepada Sarah. Terlepas dari obrolan mereka, Sarah khawatir karena anak mereka sedang bersama Jacob sekarang. Di samping itu, Lincoln menelepon seseorang terkait dengan kapal. Bisa kalian tebak siapa dia? Yap, tentunya dia adalah Sucre. Lincoln memberitahu Sucre kalau dia butuh tumpangan untuk sampai ke Amerika. Namun Sucre berkata, kapal ini bukanlah miliknya. Dan bos Sucre memberi harga $50.000 per orangnya. Sarah yang mendengar mereka kekurangan uang merelakan cincin pemberian neneknya. Masalah uang sudah clear dan Sucre disuruh untuk menuju Crete. Sebelum pergi, Michael memberitahu Sarah agar tetap memakai topengnya. Dan jika ada kesempatan, segeralah bawa pergi Mike. Lalu Michael akan menyusul mereka secepatnya. Mengetahui Sarah yang pulang sendirian, Jacob menyuruh Emilio untuk menyebarkan foto Kenil Otis di seluruh saluran perairan dan udara. Michael Schofield. Di sisi lain, Sucre akhirnya bertemu kembali dengan Michael. Lalu Michael dipertemukan dengan nahkoda kapal ini. Sang nahkoda langsung menanyakan uangnya. Michael menjelaskan dia mempunyai cincin pancawarna yang seharga $125.000.
Jika ingin jual cepat setengah harga yang dimana masih bisa mendapat keuntungan, nahkoda itu pun menerima batunya. Ternyata di kapal ini Sukre mempunyai sampingan dengan menjual boneka karet. Berpindah ke Jacob, dia menyambut Sarah dengan celepot. Sarah langsung menanyakan Mike. Jacob berkata dia sedang tidur. Ketika Jacob menyinggung kabar Michael, Sarah berkata dia sudah menstabilkan keadaannya tapi dia berubah. Michael tidak seperti yang dulu dia kenal. Dan Sarah menduga ada yang tidak beres karena Mike tidak ada di kamarnya. Nyatanya Mike sedang menginap di rumah temannya yang bernama Patrick. Di sini Jacob menyadari kalau cincin peninggalan neneknya telah hilang. Sarah pun mengatakan cincin itu jatuh di jalan. Sang nahkoda yang sedang santuy tiba-tiba menerima fax. Dan ternyata itu adalah foto Michael yang sebagai buronan. Lalu Jacob mendapat informasi dari Emilio kalau Kenil Autis ditemukan di sebuah kapal. Masalahnya, Angkatan Laut sudah menyiapkan kapal tempur untuk berperang. Bahkan, tim SEAL pun sudah dikerahkan. Jacob pun akan membiarkan tim SEAL untuk melakukan penangkapan. Sedangkan di dalam kapal, Michael CS sedang berkumpul dalam ruangan. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara. Ternyata mereka dikunci dari luar. Karena itu, mereka semua menganggap status Michael sebagai Kenil Autis telah terbongkar. Lalu, pasukan SEAL sudah tiba menggunakan helikopter. Dan jalan satu-satunya adalah jendela yang langsung mengarah ke laut. Sukre pun mempunyai ide walaupun menyakitkan. Ide seperti apa itu? Berpindah ke Sarah. Di dalam toilet, diam-diam dia menelepon Heather. Sarah memintanya untuk menjemput Mike di rumah temannya. Sebagai sahabatnya, Heather tanpa basa-basi akan menjemput Mike. Kembali ke aksi pasukan SEAL dalam mengepung Michael dan yang lainnya. Namun, hanya Sukre yang terlihat dalam ruangan itu dengan kondisi terikat. Bahkan, kondisi wajah yang penuh luka, Sukre seolah-olah sudah dihajar dan mereka kabur lewat jendela. Sukre pun mengatakan kalau dia adalah awak kapal dan dia tidak ada hubungannya dengan ini semua. Di sini pula, pasukan SEAL mengkonfirmasi kalau Michael sudah kabur. Untuk itu, Sukre dibawa oleh pasukan SEAL untuk dijadikan saksi. Setelah mereka keluar, terlihat Michael dan yang lainnya bersembunyi di dalam lemari. Dan Sukre kembali dilakukan interogasi terkait orang yang mereka cari yaitu Kenil Autis. Sementara itu, Michael sedang menuju pintu jalan keluar yang sebelumnya diberitahu oleh Sukre. Namun, tak lama pasukan SEAL keburu datang. Alhasil, tim pun buru-buru untuk membuka pintu keluarnya. Dan di ruang nahkoda, Sukre dicaci maki oleh bosnya. Namun Sukre mengancam akan membongkar muatan bosnya yang penuh dengan senjata dan amunisi. Dan ini yang terjadi selanjutnya. 17 still see it. Captain. Di balik asap yang sudah memenuhi ruangan, Michael masih berusaha untuk membuka pintunya. Hingga akhirnya mereka pun berhasil membuka pintu tersebut. Tak lama, Sukre datang dan Michael akan menunggu langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pasukan SEAL. Di samping itu, Sarah diam-diam akan mengambil pistolnya. Tak lama, dia dikagetkan dengan kedatangan Jacob. Di sini, Jacob membahas Sarah yang berbohong atas perasaannya. Apalagi ditambah kenyataan Michael yang masih hidup. Lebih dari itu, Jacob mengungkit dirinya lah yang telah membesarkan Mike dan menafkahi Sarah selama ini. Setelah itu, Sarah ditelepon oleh Heather yang telah berhasil membawa Mike. Lalu, Sarah mengambil pistol yang dia sembunyikan. Kembali ke pasukan SEAL yang mengetahui arah laju kapal yang berubah menuju perairan Aljazair dengan kecepatan tinggi. Masalahnya, kapal itu akan keluar dari perairan internasional. Lalu, perintah apa yang akan diberikan selanjutnya? Di sisi lain, Jacob mendengar kabar kalau pasukan SEAL gagal dalam menangkap Kenil Autis. Emily menjelaskan kapal yang bergerak ke perairan Algeria dengan anggota militer di dalamnya, hal itu bisa jadi insiden diplomatik jika melanjutkan tugas ini. Dan Angkatan Laut akan menarik tim mereka. Mendengar kabar itu, Jacob akan mengambil alih untuk langkah selanjutnya. Jacob langsung menelepon seseorang untuk melakukan sesuatu. Michael dan yang lain mendengar helikopter yang kembali pergi.
Dari sinilah Michael berpikir ada yang tidak beres dan menyuruh tim untuk lari. Itulah yang diminta Jacob terhadap seseorang yang dia telepon. Di satu sisi, sambil menodongkan pistol, Sarah meminta Jacob untuk mengatakan tentang siapa dia sebenarnya. Jacob berdalih, ini semua belum berakhir dan Mike tidak pernah dalam keadaan yang berbahaya karena dia menyayanginya. Bahkan dia juga yang telah membesarkannya. Sementara itu, Heather bersama Mike sudah sampai di rumahnya. Tadi duga Emilo sudah berada di sana. Itu artinya rencana Sarah membawa pergi Mike sudah diketahui oleh Jacob. Karena hal itu, Sarah tidak bisa apa-apa dan menyerah oleh keadaan. Yang menjadi pertanyaan, apakah Michael dan yang lainnya selamat? Film berlanjut ke episode 8.